Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sekitar kita selalu ada cerita yang terdengar samar. Kisah-kisah aneh yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita itu dikenal sebagai urban legend, kisah nyata yang berubah menjadi misteri. Penuh tanda tanya dan rasa takut. Ada yang mengaku melihat, ada yang pernah mengalami sendiri. Bahkan ada yang memilih diam karena terlalu sulit dipercaya. Benarkah ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan? Atau memang ada kebenaran yang tak bisa kita tolak? Mari kita ungkap bersama. Inilah kisah nyata di balik sebuah urban legend. Di sebuah sudut kota Tegal, tepat di pinggir jalan yang setiap pagi dipenuhi orang-orang sibuk berangkat kerja. Berdirilah sebuah warung sederhana milik seorang perempuan bernama Rastina. Usianya menjelang 50 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Kulitnya sawo matang, dan wajahnya memperlihatkan garis lelah yang tidak bisa ia sembunyikan. Warung itu tidak besar, hanya berdinding papan dengan atap seng seadanya, meja kayu panjang, serta beberapa kursi plastik untuk menampung pelanggan. Meski sederhana, warung itu ia bangun dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Bu Rastina menjual lontong sayur, makanan khas yang banyak dicari masyarakat di pagi hari. Ia bangun dini hari, memasak kuah santan dengan bumbu rempah, menanak nasi lontong, menyiapkan sayur labu, telur, dan kerupuk. Semua ia kerjakan dengan penuh tenaga, meski tubuhnya sering terasa letih. Setiap kali warungnya sepi pembeli, ia hanya bisa duduk termenung, memandangi kuah sayur yang masih penuh di panci besar. Hati kecilnya menangis, sebab apa yang ia masak dengan susah payah kadang hanya laku beberapa porsi saja. Ya Allah, sampai kapan aku begini? Gumamnya lirih, sambil menatap uang recehan hasil dagangan yang tak seberapa. Suaminya sudah lama meninggal, meninggalkan ia dan seorang anak laki-laki bernama Raffi, yang kini duduk di bangku SMP. Dialah satu-satunya alasan Bu Rastina bertahan hidup. Semua yang ia lakukan hanyalah untuk memastikan anak semata wayangnya bisa tetap sekolah, tidak merasakan getirnya kemiskinan seperti dirinya. Namun, keadaan kian sulit. Harga bahan pokok naik, sewa lahan untuk warung juga memberatkan, sementara pembeli semakin jarang datang. Kadang, ketika ia sedang menyiapkan dagangan di pagi buta, ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa warung orang lain bisa begitu ramai, sementara warungnya sepi meski rasa masakannya tidak kalah. Ia mencoba berbagai cara, dari mengganti resep menambah log, sampai memberi harga murah, tetapi hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Setiap malam, ia tidur dengan kegelisahan, memikirkan bagaimana membayar biaya sekolah Raffi dan kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, ketika warungnya benar-benar sepi dan hanya ada satu pembeli dari pagi hingga siang, Bu Rastina menutup dagangannya. Ia berjalan pulang dengan wajah muram, menenteng panci berisi lontong sayur yang masih utuh. Di perjalanan, ia berhenti di sebuah pos ronda, duduk sebentar sambil menghela napas. Disitulah seorang lelaki tua yang ia kenal sebagai Mbah Sastro menghampirinya. Lelaki itu dikenal aneh di kampung, jarang bergaul, namun banyak yang mengatakan ia mengerti ilmu-ilmu gaib. Dengan suara serak, ia berkata, "Rastina, aku tahu kau sedang susah. Aku tahu daganganmu tidak laku, tapi ada cara agar warungmu selalu ramai pembeli." Ucapan itu membuat Bu Rastina terdiam. Hatinya bergetar antara penasaran dan takut. Ia menatap wajah keriput lelaki tua itu, mencoba membaca kesungguhannya. "Cara apa, Mbah? Aku sudah mencoba makam-makam, tapi tetap saja sepi," jawabnya dengan suara pelan. Mbah Sastro tersenyum samar, lalu mencondongkan tubuhnya. "Tidak semua rezeki datang hanya dari kerja keras. Ada jalan lain, asal kau berani mengambilnya. Tapi tentu saja, jalan ini tidak bisa ditempuh orang yang berhati lemah." Kalimat itu terdengar seperti bisikan setan di telinga Bu Rastina. Ayah, tahu maksud Mas Sastro, bukanlah sesuatu yang wajar. Ia menelan ludah. Jantungnya berdebar, tetapi dalam benaknya terbayang wajah Raffi yang sering mengeluh lapar. Wajahnya yang murung ketika tidak bisa membayar uang sekolah sepanjang malam itu. Bu Rastina gelisah. Ia mencoba menenangkan hatinya dengan berdoa, namun pikiran tentang ucapan Mbah Sastro terus membayang. Ia merasa seolah-olah sedang berada di persimpangan jalan. Tetap bertahan dengan keadaan miskin yang menyakitkan, atau mencoba jalan pintas yang entah akan membawanya kemana. Keesokan harinya,
Warungnya kembali sepi. Beberapa pelanggan hanya lewat tanpa singgah, memilih sarapan di warung lain yang lebih ramai. Rasa putus asa kian menekan. Ia bahkan sempat meneteskan air mata di dapur ketika menyendok kuah lontong sayur yang tidak tersentuh pembeli. Sore itu, Mbah Sastro kembali muncul. Kali ini ia berdiri di depan warung sambil menatap lekat wajah Bu Rastina. Pikirkan baik-baik, Rastina. Kau hanya perlu melakukan sedikit ritual. Dan lihatlah, besok warungmu akan penuh sesak. Ritual apa maksud Mbah? Tanya Bu Rastina. Meski hatinya sudah setengah tahu jawabannya, Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. Kemudian meninggalkan warung sambil berbisik, kalau kau sudah siap, datanglah malam Jumat ke sumur tua dekat pasar lama. Aku akan menunggumu di sana. Kalimat itu bagai racun yang meresap perlahan. Sejak mendengar ucapan tersebut, Bu Rastina semakin sulit tidur. Ia menatap wajah Raffi yang tertidur pulas, lalu meremas tangannya sendiri. Keputusasaan dan cinta kepada anaknya bertarung hebat dalam hati. Ia ingin memberikan masa depan yang lebih baik. Tapi ia juga tahu bahwa apa yang ditawarkan Mbah Sastro bukanlah sesuatu yang bersih. Namun malam semakin larut, dan Bu Rastina sadar dirinya sudah mulai tergoda. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Mungkin ini satu-satunya jalan. Bab ini menjadi awal dari langkah kelam yang perlahan-lahan akan menyeretnya pada nasib tragis. Ia belum tahu apa yang menantinya, tapi keputusan yang akan ia ambil sebentar lagi akan mengubah hidupnya selamanya. Malam Jumat pun tiba. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Bu Rastina duduk di tepi ranjang, menatap jam dinding yang bergerak pelan. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Di dalam rumah sederhana itu, suasana begitu hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin yang sesekali menyusup lewat celah jendela di sampingnya. Raffi, anak semata wayangnya, sudah tertidur pulas. Wajah bocah itu tampak damai, berbeda dengan hatinya yang penuh kegelisahan. Ia mengusap kepala anaknya perlahan, seakan sedang meminta izin secara diam-diam. Maafkan ibu, nak. Ibu hanya ingin kau punya hidup yang lebih baik, bisiknya. Lirih, setelah memastikan Raffi benar-benar lelap, Bu Rastina bangkit. Ia mengenakan kerudung lusuh, lalu melangkah keluar rumah dengan hati yang berdebar-debar. Dalam kepalanya suara Mbah Sastro terus terngiang. Datanglah malam Jumat ke sumur tua dekat pasar lama. Aku akan menunggumu di sana. Langkahnya terasa berat. Setiap kali kakinya menapak jalanan, ia ingin sekali berbalik pulang, tapi bayangan hidup yang penuh kesulitan mendorongnya untuk terus maju. Setelah melewati beberapa tikungan, tibalah ia di sebuah tempat yang sudah lama terkenal angker. Sumur tua di dekat pasar lama. Orang-orang jarang sekali berani mendekat, bahkan siang hari. Kabarnya, sumur itu menjadi sarang makhluk gaib yang sering menampakkan diri dari kejauhan. Bu Rastina melihat sosok Mbah Sastro sudah berdiri di dekat sumur. Ia membawa sebuah kendi dan dupa yang sudah menyala. Asapnya mengepul, bercampur dengan bau menyan yang menusuk hidung. Bagus, kau datang, ucap Mbah Sastro dengan suara parau. Bu Rastina menelan ludah, lalu mendekat dengan ragu. Mbah, apakah ini benar? Apakah betul setelah ritual ini warung saya akan ramai? Mbah Sastro menatapnya tajam, kemudian mengangguk pelan. Tidak hanya ramai, kau akan kaya, Rastina. Daganganmu tidak akan pernah basi. Pembeli akan datang tanpa henti. Tapi ingat, semua ada syaratnya. Jantung Bu Rastina berdetak semakin cepat. Syarat apa itu, Mbah? Tanyanya dengan suara nyaris bergetar. Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu menunjuk ke arah sumur. Kau harus memberikan sesajen setiap malam Jumat. Ayam hitam, kembang 7 rupa, dan darahmu sendiri setetes. Itu tanda pengikat antara dirimu dan penunggu sumur ini. Sebagai balasannya, kau akan mendapat kekayaan yang kau inginkan. Buras terdiam, nafasnya memburu, pikirannya berputar-putar. Ia mencoba menimbang, tapi lagi-lagi wajah Raffi melintas di benaknya. Ia melihat bayangan anaknya yang suatu hari memakai seragam sekolah bagus, hidup tanpa kekurangan. Gambaran itu menutup semua rasa takut yang tadi sempat menghampiri. Dengan suara lirih, ia bertanya, kalau aku tidak bisa memberikan sesajen, apa yang terjadi? Mbah Sastro menatapnya dengan mata tajam, lalu berkata, kalau kau ingkar, mereka akan mengambil apapun yang paling berharga darimu.
Kau tidak ingin itu terjadi, bukan? Ucapan itu membuat tubuh Bu Rastina merinding. Ia menunduk, menimbang sejenak, lalu akhirnya mengangguk pasrah. Baiklah, Mbah. Saya siap. Mbah Sastro mengeluarkan sebilah pisau kecil dari dalam kantongnya. Kau hanya perlu meneteskan darahmu ke dalam kendi ini sebagai tanda perjanjian. Setelah itu, semuanya akan berubah. Dengan tangan gemetar, Bu Rastina menerima pisau itu. Ia menorehkan sedikit luka di ujung jarinya, lalu meneteskan darah ke dalam kendi. Saat darah itu jatuh, tiba-tiba angin berhembus lebih kencang, daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Dari dalam sumur terdengar suara gemuruh aneh, seperti rintihan yang bercampur dengan tawa pelan. Bu Rastina terperanjat, tubuhnya gemetar. Hebat. Tapi Mbah Sastro hanya tersenyum puas. Bagus, perjanjian sudah diterima. Mulai besok, lihatlah bagaimana dunia berubah untukmu. Bu Rastina menatap sumur itu dengan wajah pucat, seolah ada sesuatu di dalam sana yang sedang mengawasinya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa lemas. Pulanglah sekarang, kata Mbah Sastro. Mulai besok pagi, kau akan melihat hasilnya. Dengan langkah terseok, Bu Rastina meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan pulang, hatinya campur aduk antara takut, cemas, dan penasaran. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang ia lakukan adalah demi anaknya. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di samping Raffi yang masih tidur pulas. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia sadar bahwa baru saja ia mengikat perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, manusia. Malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara-suara aneh bergema di celeng. Kadang seperti suara tawa, kadang seperti suara bisikan yang tidak jelas. Keesokan paginya, dengan tubuh lelah dan mata sembab, ia tetap membuka warungnya seperti biasa. Ia memasak lontong sayur dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, kali ini, ia merasakan ada yang berbeda. Kuah sayur terasa lebih harum, aroma bumbunya lebih tajam, dan tangannya seolah bergerak dengan lebih ringan. Dalam hati, ia berbisik, apakah ini pengaruh dari perjanjian semalam? Pagi itu menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengubah hidup Bu Rastina selamanya. Ia belum tahu apa yang akan menantinya, tapi ia sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa kembali. Pagi itu udara kota Tegal terasa lebih segar dari biasanya. Matahari baru saja naik, dan jalanan di depan warung Bu Rastina sudah mulai ramai dengan orang yang lalu lalang hendak beraktivitas. Seperti biasa, ia bangun sejak dini hari, menyiapkan lontong sayur dengan penuh ketekunan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sejak ritual semalam di sumur tua bersama Mbah Sastro, ia merasa ada tenaga tambahan yang entah dari mana datangnya. Tubuhnya terasa lebih ringan, tangannya lebih cekatan, bahkan aroma masakannya terasa lebih harum. Ia mengaduk kuah santan dengan sayuran yang sudah matang, lalu mencicipinya sedikit. Lidahnya seakan terkejut sendiri, karena rasanya begitu pas. Lebih nikmat dibanding biasanya, padahal bumbu yang ia pakai tidak ada yang berubah. Aneh, gumamnya pelan, namun segera ia mengabaikannya. Pintu warung ia buka, meja dan kursi ia tata. Dalam hatinya ada rasa was-was bercampur penasaran. Apakah benar janji Mbah Sastro semalam akan terbukti? Tak lama setelah warung siap, seorang bapak paruh baya yang setiap hari lewat depan warung berhenti. Biasanya lelaki itu jarang mampir, tapi kali ini ia melangkah masuk. "Bu, 1 porsi lontong sayur ya," ucapnya ramah. Bu Rastina tersenyum, lalu cepat menyiapkan pesanan. Setelah mencicipi suapan pertama, wajah si bapak tampak puas. "Wah, enak sekali Bu, rasanya pas, gurih, bumbunya mantap. Besok saya mampir lagi." Ucapan itu membuat hati Bu Rastina berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam warungnya. Belum habis rasa kagumnya, beberapa menit kemudian datang lagi 2 orang pembeli lain. Lalu menyusul sepasang anak muda yang sedang berangkat kerja. Kursi warung yang biasanya kosong mulai terisi satu persatu. Dalam waktu singkat, warung itu penuh dengan orang. Panci besar berisi kuah sayur yang biasanya tersisa sampai siang, kini mulai berkurang drastis hanya dalam 1 jam. Bu Rastina hampir kewalahan melayani pembeli. Tangannya sibuk menyendok kuah, menata lontong, dan menambahkan lauk. Namun senyumnya tidak bisa disembunyikan. Ia merasa seolah sedang bermimpi.
"Bu, lontongnya tambah satu lagi," seru seorang pembeli. "Bu, bungkus 2 ya, buat dibawa ke kantor," ujar Yong Lin. Suasana riuh itu membuat hatinya penuh rasa haru. Warung yang dulu sepi dan sunyi, kini mendadak ramai, seperti yang dijanjikan Mbah Sastro. Siang harinya, semua lontong sayur habis tak bersisa. Bahkan ada beberapa pembeli yang kecewa karena kehabisan. "Waduh, besok saya harus datang lebih pagi," keluh seorang ibu rumah tangga. Saat menutup warung sore itu, Bu Rastina duduk terdiam di bangku kayu. Tangannya masih bergetar, pikirannya berputar. "Benarkah ini semua karena perjanjian semalam?" bisiknya dalam hati. Ada rasa syukur, tapi sekaligus muncul rasa takut yang sulit ia bendung. Malamnya, ia menatap Raffi yang sedang belajar di meja kecil. Anak itu tampak gembira karena ibunya membawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. "Ibu, besok kita bisa bayar uang sekolahku ya?" tanyanya penuh harap. Bu Rastina tersenyum sambil mengelus kepala anaknya. "Iya nak, mulai sekarang kita tidak akan kesulitan lagi." Dalam hati, ia merasa lega, seolah semua penderitaan selama ini akhirnya terbayar. Namun di balik rasa bahagia itu, ada suara samar di telinganya. Seperti bisikan lembut namun menusuk. "Jangan lupa janji, jangan lupa sesajen." Suara itu membuatnya merinding. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Hari-hari berikutnya, warung Bu Rastina semakin ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru kota berdatangan. Ada yang bilang, rasa lontong sayurnya berbeda dengan warung lain. Ada juga yang mengaku merasa ketagihan setelah sekali mencoba. Bahkan ada pembeli yang datang berkali-kali dalam sehari. "Entah kenapa, rasanya nagih Bu," kata seorang pelanggan sambil tertawa kecil. Bisnis yang dulu hampir gulung tikar kini berubah drastis. Dalam waktu singkat, warung kecil itu menjadi salah satu yang paling dicari di sekitar pasar. Bu Rastina mulai bisa menabung, melunasi hutang, bahkan membeli barang-barang baru untuk melengkapi warungnya. Tapi bersamaan dengan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul beberapa kali. Saat sedang memasak di dapur, ia merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Bayangan hitam melintas sekilas, tapi saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Pernah juga ia mendengar suara langkah kecil seperti anak-anak berlari di belakang warung. Padahal ketika diperiksa, tempat itu kosong. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara pintu warung berderit. Saat dilihat, pintu memang terbuka, padahal ia yakin sudah menutup rapat sebelumnya. Dari arah dapur, terdengar suara cekikikan pelan, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun setiap kali rasa takut itu muncul, ia menenangkan diri dengan memikirkan kesuksesan yang kini ia raih. Ini hanya perasaan saja. Begitu ia selalu membujuk dirinya sendiri, yang penting baginya adalah Raffi bisa hidup lebih layak. Anak itu tidak perlu lagi menahan lapar, tidak lagi ketinggalan bayar sekolah, bahkan bisa membeli buku-buku baru. Senyum bahagia Raffi menjadi penguat hatinya. Meski begitu, setiap malam Jumat, ia tidak pernah lupa memenuhi syarat yang diminta Mbah Sastro. Ayam hitam, bunga 7 rupa, dan setetes darahnya selalu ia bawa ke sumur tua. Setiap kali sesajen dilemparkan, angin berputar kencang seolah menyambutnya. Dari dalam sumur, ia sering mendengar suara samar yang terdengar seperti janji. "Kami menjaga, kami memberi, asal kau tak pernah berhenti." Dan benar saja, warungnya tidak pernah berhenti ramai. Tapi jauh di dalam hatinya, Bu Rastina mulai menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas garis tipis antara rezeki dan kutukan. Ia berusaha menutup mata, menolak memikirkan kemungkinan buruk. Namun ia tahu, setiap perjanjian gelap pasti memiliki harga yang harus dibayar. Ia hanya belum tahu kapan saatnya tiba. Hari-hari berlalu, dan warung lontong sayur Bu Rastina semakin dikenal banyak orang. Setiap pagi, deretan pembeli sudah menunggu. Bahkan sebelum ia sempat membuka warung, panci kuah santan yang dulu selalu tersisa, kini habis hanya dalam waktu beberapa jam. Semua orang memuji rasanya, mengatakan kalau lontong sayurnya berbeda, lebih gurih, lebih nikmat, dan selalu membuat mereka ingin kembali. Bagi sebagian orang, kesuksesan Bu Rastina tampak seperti keajaiban. Tapi bagi orang-orang yang lebih peka, ada sesuatu yang terasa ganjil. Mereka merasakan hawa berbeda ketika masuk ke warung itu. Ada yang bilang udaranya lebih dingin dari biasanya,
Ada pula yang mengaku mendengar suara aneh ketika sedang makan. Suatu pagi, seorang pembeli yang sering mampir bercerita kepada temannya, "Tadi aku makan di warung Bu Rastina. Rasanya sekali, tapi anehnya, aku sempat melihat bayangan hitam melintas di dapurnya. Cepat sekali, seperti anak kecil berlari. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa." Cerita itu sempat membuat beberapa orang merinding. Namun, anehnya bukannya sepi. Justru semakin banyak orang yang penasaran dan datang mencoba. Seolah ada daya tarik gaib yang membuat orang sulit menolak. Sementara itu, Raffi, anak semata wayang Bu Rastina, mulai sering mengeluh. Ia merasa tidurnya tidak pernah nyenyak. Hampir setiap malam ia bermimpi buruk. Kadang ia bermimpi dikejar bayangan besar berwarna hitam. Kadang ia mendengar suara orang menangis di telinganya. "Ibu, tadi malam aku mimpi ada yang berdiri di kamar. Tinggi sekali, hitam semua. Matanya merah," kata Raffi dengan wajah pucat. Bu Rastina tersentak. Ia mencoba menenangkan anaknya dengan senyum yang dipaksakan. "Itu hanya mimpi, nak. Jangan dipikirkan." Padahal dalam hatinya, ia merasa ketakutan. Ia tahu apa yang dilihat Raffi bukanlah mimpi biasa. Malam-malam Bu Rastina pun tidak pernah tenang. Saat ia sedang menyiapkan bahan dagangan di dapur, sering terdengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki kecil, suara cekikikan lirih boken kadang. Terdengar suara tangisan anak kecil dari arah panci sayur yang sedang ia masak. Pernah suatu kali, ketika ia sedang mencicipi kuah santan, ia merasakan aroma amis seperti darah. Meski hanya sesaat, pada malam Jumat, ketika ia menyiapkan sesajen untuk dibawa ke sumur tua, Raffi tiba-tiba terbangun dan melihat ibunya. "Ibu, kenapa harus bawa bunga dan ayam malam-malam begini?" tanyanya polos. Bu Rastina terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya berkata singkat, "Ini untuk doa, nak, supaya rezeki kita lancar." Raffi mengangguk, meski wajahnya masih penuh tanda tanya. Namun, anak itu semakin sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan nafsu makannya berkurang. Dokter yang memeriksa tidak menemukan penyakit serius. Hanya berkata bahwa tubuh Raffi kurang istirahat. Tapi Bu Rastina tahu ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai anaknya. Tetangga-tetangga pun mulai mencurigai perubahan yang terjadi. Mereka memperhatikan bahwa Bu Rastina sering pergi malam-malam ke arah pasar lama. Ada yang panas diam-diam mengikutinya. Mereka melihat Bu Rastina berdiri di dekat sumur tua melampar sesajen, lalu membungkuk seakan berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. "Jangan-jangan Rastina pakai pesugihan," bisik seorang tetangga pada yang lain. Kabar itu mulai menyebar pelan-pelan. Tapi anehnya, meski ada rasa curiga, orang-orang tetap datang berbondong-bondong ke warungnya. Seolah lidah mereka sudah terikat oleh rasa lontong sayur yang tiada tanding. Suatu hari, seorang ibu yang sedang makan di warung tiba-tiba menjerit. Ia mengaku melihat tangan hitam muncul dari bawah meja, meraih kakinya sebentar, lalu lenyap begitu saja. Pengunjung lain hanya bisa terdiam, ada yang tertawa menutupi rasa takut, ada pula yang buru-buru keluar. Tapi besoknya, warung itu tetap saja penuh. Semakin lama tanda-tanda aneh semakin jelas. Pernah ada pembeli yang tiba-tiba pingsan setelah menyuap 1 sendok lontong sayur. Ketika siuman, ia berkata bahwa ia merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia ketakutan, namun anehnya masih berkata bahwa rasanya begitu enak, hingga ingin mencobanya lagi. Bu Rastina mulai dihantui rasa bersalah. Ia melihat warungnya semakin sukses, uangnya semakin banyak, tapi ia juga sadar ada harga yang harus dibayar. Setiap kali menatap wajah Raffi yang semakin pucat, ia merasa dadanya sakit. Ada firasat buruk yang terus menghantui. Seolah-olah semua kenyamanan ini hanyalah pinjaman yang sebentar lagi akan ditagih. Pada suatu malam, ketika ia pulang dari sumur tua, ia mendengar suara lirih memanggil namanya dari arah belakang. "Rastina." Suara itu pelan tapi jelas. Ia menoleh dan matanya membesar ketakutan. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok anak kecil tanpa wajah. Tubuhnya berwarna hitam legam, berdiri sambil menunjuk ke arah rumahnya. Bu Rastina hampir pingsan. Ia berlari pulang dengan tubuh gemetar. Sesampainya di rumah, ia mendapati Raffi sedang menggigil di ranjang, bermimpi buruk sambil memanggil-manggil ibunya.
Malam itu, Bu Rastina duduk di samping anaknya sambil menangis. Ia sadar perjanjian yang ia buat bukan hanya mengikat dirinya, tapi juga menyeret anaknya ke dalam lingkaran kegelapan. Dan meski ia berusaha menolak kenyataan, jauh di dalam hatinya ia tahu bayangan hitam yang sering muncul, suara tangisan, dan sakit yang dialami Raffi adalah pertanda tumbal yang dijanjikan penunggu sumur itu semakin dekat untuk ditagih. Semakin hari, kabar mengenai kesuksesan warung lontong sayur Bu Rastina menyebar ke berbagai penjuru kota Tegal. Banyak orang yang heran, bagaimana mungkin sebuah warung kecil bisa begitu cepat naik pamornya. Bahkan warung-warung lain di sekitarnya mulai merasakan dampak sepi pembeli karena hampir semua orang lebih memilih datang ke warung itu, namun dibolak. Ramainya warung, bayangan gelap semakin kuat. Raffi, anak semata wayangnya, makin sering jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan sering demam tanpa sebab jelas. Kadang ia terbangun tengah malam sambil berteriak ketakutan. "Ibu, ada yang berdiri di dekat jendela, matanya merah." "Jangan biarkan dia masuk, Bu." Bu Rastina hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil menahan tangis. Ia tahu semua ini ada kaitannya dengan perjanjian yang ia lakukan di sumur tua. Namun mulutnya terkunci rapat, ia tidak sanggup menceritakan kebenaran pada siapapun. Tetangga-tetangga mulai, apalagi beberapa kali mereka melihat Bu Rastina keluar rumah tengah malam, membawa keranjang berisi ayam hitam dan bunga 7 rupa. Seorang tetangga bernama Bu Mina, yang terkenal cerewet dan suka mengamati gerik-gerik orang, sering memperhatikan kebiasaan aneh itu. Rasanya tidak wajar. Mana ada orang jualan paji-paji, tapi setiap malam selalu keluar bawa sesajen. "Aku Rastina pakai pesugihan," ucap Bu Minah kepada tetangganya. Pak Darto sebenarnya tidak mau ikut campur. Namun ketika mendengar kabar bahwa beberapa pembeli sempat pingsan setelah makan di warung itu, rasa penasarannya semakin besar. "Kalau begitu, kita buktikan saja. Malam Jumat nanti, kita ikuti dia," kata Pak Darto pelan, seakan takut ada yang mendengar. Malam Jumat pun tiba. Seperti biasa, Bu Rastina menunggu Raffi tidur pulas sebelum keluar rumah. Ia membawa sesajen, ayam hitam yang sudah disembelih, kembang 7 rupa, dan kendi berisi air bercampur darah jarinya. Dengan langkah tergesa namun hati-hati, ia menuju sumur tua di Pasar Lama. Tanpa sepengetahuannya, 2 orang tetangganya, Bu Minah dan Pak Darto, diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Mereka berusaha berjalan setenang mungkin agar tidak ketahuan. Malam itu langit mendung, bulan tertutup awan, sehingga jalanan tampak lebih gelap dari biasanya. Setibanya di sumur tua, Bu Rastina langsung meletakkan sesajen di tepinya. Tangannya gemetar ketika ia meneteskan darah ke dalam kendi, lalu melemparkan isi sesajen ke dalam sumur. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, daun-daun kering beterbangan, dan suara aneh terdengar dari dalam sumur. Suara itu seperti rintihan bercampur tawa kecil yang menyeramkan. Bu Minah dan Pak Darto yang mengintip dari balik pohon besar langsung merinding hebat. Mereka melihat Bu Rastina berjongkok, seakan berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar seperti bergema, bercampur dengan suara lain yang bukan miliknya. "Janji sudah kutepati, jangan ganggu anakku." Suara Bu Rastina terdengar pelan, namun jelas di telinga kedua saksi itu. Pak Darto hampir saja menjerit. Untung Bu Minah menutup mulutnya. Mereka berdua saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Kini tidak ada lagi keraguan. Dugaan mereka benar. Warung lontong sayur Bu Rastina memang dibangun dari perjanjian gelap. Malam itu mereka kembali ke rumah dengan hati penuh ketakutan. Namun kabar itu tidak bisa mereka pendam lama. Keesokan harinya, Bu Minah mulai membisikkan cerita itu kepada tetangga lain. Bisik-bisik itu menyebar cepat dari satu telinga ke telinga yang lain. Rastina itu ternyata pesugihan. Tidak heran warungnya selalu ramai. Kasihan anaknya, pasti jadi korban nanti. Gosip itu akhirnya sampai juga ke telinga Bu Rastina. Suatu sore ketika ia sedang membereskan warung, 2 ibu-ibu sengaja berbincang keras di depan pintu. Jelas ditujukan agar ia mendengar. "Aku dengar sendiri dari Bu Minah. Katanya Rastina itu tiap malam kasih sesajen di sumur angker." "Ih, ngeri sekali." Bu Rastina terdiam.
Tangannya berhenti bergerak, dadanya berdebar keras, wajahnya panas, menahan malu sekaligus marah. Ia ingin sekali membantah, tetapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia bisa menyangkal sesuatu yang memang benar ia lakukan? Malam harinya, ia menangis di sudut kamar. Raffi yang melihat ibunya murung, bertanya polos, "Ibu kenapa? Apa karena orang-orang di kampung suka bicara aneh tentang ibu?" "Bu." Rastina mengusap air matanya cepat-cepat. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik saja," jawabnya singkat. Namun dalam hati ia merasa terpojok. Rahasianya yang seharusnya terkubur kini perlahan terbongkar. Ia sadar, cepat atau lambat orang-orang akan semakin menjauhinya. Yang lebih menyakitkan, ia juga sadar gosip itu benar adanya. Ia memang telah menjual jiwanya pada perjanjian gelap. Dan kini anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda akan menjadi korban. Sejak malam itu, rasa bersalah terus menghantui Ibu Rastina. Setiap kali mendengar Raffi batuk-pituk atau mengeluh lemas, hatinya teriris. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya cobaan, bahwa ia masih bisa melindungi anaknya. Tapi bisikan gaib yang kadang muncul di telinganya berkata lain. Tumbal harus dibayar. Darah harus ditebus. Kata-kata itu semakin sering terdengar, membuat Bu Rastina nyaris kehilangan akal. Ia mulai jarang tidur. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung. Namun meski didera ketakutan, warungnya tetap penuh sesak dengan pembeli. Orang-orang yang datang tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik senyum Bu Rastina. Mereka hanya melihat warung yang semakin sukses, tanpa menyadari bahwa ada rahasia kelam yang perlahan menyeret keluarga kecil itu menuju tragedi. Dan Bu Rastina sendiri, meski ingin berhenti, ia tahu perjanjian itu tidak bisa diputus begitu saja. Rahasianya sudah terbongkar, tapi jalan keluarnya tidak pernah ada. Sejak rahasia Bu Rastina mulai tersebar, keadaan di rumah kecil itu semakin tidak tenang. Ia bukan hanya dihantui rasa takut akan pandangan tetangga, tetapi juga semakin resah melihat kondisi Raffi yang makin memburuk. Anak semata wayangnya itu kini hampir setiap malam terbangun karena mimpi buruk. Raffi sering terbangun dengan wajah pucat, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kadang-kadang ia menjerit sambil menunjuk ke sudut kamar. Meski di sana tidak ada siapa pun, ibu dia berdiri di situ. Dia memanggilku. Katanya aku harus ikut dia, teriaknya dengan suara gemetar. Bu Rastina hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Tidak ada siapa-siapa, Nak. Itu hanya mimpi, ucapnya sambil berusaha terdengar tegar. Padahal jantungnya berdegup kencang. Setiap kali mendengar cerita Raffi, ia merasa dadanya semakin sesak. Kata-kata gaib yang pernah ia dengar di telinganya seakan menjadi nyata. Tumbal memang harus dibayar. Gangguan itu tidak berhenti di malam hari saja. Siang hari, Raffi juga mulai menunjukkan perilaku aneh. Kadang ia termenung lama di depan pintu rumah, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dia bilang, "Sebentar lagi waktuku habis," ucap Raffi pelan ketika ibunya menegurnya. Bu Rastina tersentak mendengar kalimat itu. "Siapa yang bilang begitu?" tanyanya cepat. Raffi menunjuk ke arah pohon besar di depan rumah. Dia yang suka datang malam-malam, wajahnya hitam, matanya merah, dan kukunya panjang. Dia bilang aku yang dipilih. Tubuh Bu Rastina bergetar hebat. Ia berusaha menahan air mata, tapi tak kuasa. Ia tahu betul siapa makhluk yang dimaksud Raffi. Itulah sosok gaib dari sumur tua. Sosok yang sejak awal memberikan janji kekayaan sebagai imbalan dari pesugihan. Dan kini, ia menagih janjinya. Sejak hari itu, Bu Rastina menjadi semakin protektif. Ia tidak pernah lagi membiarkan Raffi keluar rumah sendirian. Setiap malam ia tidur di samping anaknya, berusaha menjaga agar makhluk itu tidak menyentuhnya. Namun gangguan justru semakin menjadi. Pernah suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Raffi tiba-tiba hilang dari kamarnya. Panik, Bu Rastina berlari keluar rumah dengan pakaian basah kuyup. Ia menemukan Raffi berdiri di halaman belakang, tepat di bawah hujan deras. Mata anak itu kosong, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Raffi, apa yang kau lakukan di sini?" Bu Rastina menjerit sambil menarik tubuh anaknya. Raffi hanya menjawab pelan. Dia memanggilku, "Bu." Dia bilang aku harus ikut ke sumur. Tubuh Bu Rastina lemas mendengarnya. Ia langsung memeluk erat anaknya dan membawanya kembali ke dalam rumah. Menangis tanpa henti. Hatinya semakin hancur karena sadar
Lambat laun, ia tidak akan mampu menahan takdir yang sudah ditetapkan. Sementara itu, gosip di kampung semakin liar. Banyak orang yang mengaitkan perubahan Raffi dengan pesugihan. Anaknya itu kelihatan sakit-sakitan. Jangan-jangan memang mau dijadikan tumbal, bisik seseorang di warung tetangga. Bu Rastina mendengar semua bisikan itu, dan semakin terpojok. Ia merasa seperti terasing di kampung sendiri. Namun yang paling menakutkan baginya bukanlah gunjingan orang-orang, melainkan kenyataan bahwa roh gelap benar-benar sedang mengincar anaknya. Malam demi malam, gangguan makin intens. Kadang-kadang pintu kamar berderit sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lorong rumah. Bahkan bayangan hitam sering melintas di dinding. Raffi semakin ketakutan, dan tubuhnya makin lemah. Ia jarang mau makan, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Suatu malam, Raffi tiba-tiba menjerit lebih keras dari biasanya. Bu Rastina yang sedang menyiapkan dagangan untuk besok pagi, langsung berlari ke kamar. Ia mendapati anaknya duduk di ranjang dengan mata melotot, wajahnya pucat seperti tak bernyawa. "Ibu, dia ada di sini. Dia bilang besok aku harus ikut," ucap Raffi dengan suara lirih hampir seperti bisikan. Bu Rastina berteriak histeris, memeluk anaknya sambil menangis. "Tidak, kau tidak boleh ambil anakku. Aku sudah memberi apa yang kau minta. Jangan dia," teriaknya ke udara kosong. Namun tak ada jawaban, hanya suara angin malam yang menderu, membuat daun jendela bergetar hebat. Raffi akhirnya terkulai lemas di pelukan ibunya. Sejak kejadian itu, Bu Rastina sadar bahwa waktunya tidak banyak. Perjanjian yang ia lakukan tidak bisa dihindari. Ia mulai memikirkan jalan keluar, tapi setiap upaya seolah buntu. Ia tahu tidak mungkin menceritakan semuanya pada tetangga, karena mereka hanya akan menuduhnya. Lebih gila lagi, ia pernah mencoba mendatangi seorang kiai di daerah pesisir Tegal dengan suara bergetar. Ia menceritakan bahwa anaknya sering diganggu makhluk halus. Kiai itu hanya menatap tajam, lalu berkata pelan, "Gangguan sebesar ini tidak mungkin datang tanpa sebab. Ada ikatan yang harus diputus. Tapi untuk memutusnya, ada harga yang harus kau bayar. Lebih besar dari yang kau bayangkan." Bu Rastina terdiam, wajahnya semakin pucat. Ia tahu maksud kiai itu. Harga yang dimaksud bukan hanya soal materi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berat. Sepulang dari sana, ia semakin putus asa. Malam-malam berikutnya, ia hanya bisa berdoa sambil menangis, berharap Tuhan memberinya keajaiban. Namun bisikan gaib semakin keras, dan bayangan hitam makin sering muncul di dekat Raffi. Hingga akhirnya, suatu malam, Raffi yang biasanya ketakutan tiba-tiba berubah sikap. Ia duduk tenang di ranjang, menatap ibunya dengan senyum tipis yang aneh. "Bu, aku sudah tidak takut lagi. Dia bilang, kalau aku ikut dia, ibu tidak akan susah lagi. Warung ibu akan makin ramai, dan ibu bisa hidup tenang." Ucapan itu membuat darah Bu Rastina seakan berhenti mengalir. Ia gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. "Jangan bicara begitu, nak. Ibu tidak butuh semua itu kalau harus kehilanganmu," katanya sambil menangis terseduh-seduh. Namun senyum tipis di wajah Raffi tidak hilang, seolah ada yang mengendalikan tubuh kecil itu. Seolah ia bukan lagi dirinya yang dulu. Malam itu, Bu Rastina sadar sepenuhnya. Makhluk gaib sudah semakin kuat mencengkeram anaknya. Rahasia yang dulu ia kira bisa ia simpan rapat-rapat, kini menampakkan wujud paling mengerikan. Dan di sudut hatinya, ia tahu, waktu yang tersisa bagi Raffi semakin sedikit. Hari-hari di rumah Bu Rastina semakin dipenuhi rasa cemas. Raffi bukan lagi anak kecil yang ceria seperti dulu. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seolah tidak pernah tidur. Ia lebih banyak diam, jarang berbicara. Bahkan, senyumnya yang dulu sering menghibur ibunya, kini telah hilang. Ada sesuatu yang berubah dari sorot matanya. Tatapannya kosong, sesekali menatap sudut ruangan, sambil bergumam pelan. Kadang ia seperti sedang mendengarkan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Bu Rastina semakin resah, karena tanda-tanda itu terasa seperti firasat buruk yang tak bisa ia hindari. Malam-malam yang dilewati semakin mencekam. Angin malam berhembus lebih dingin, membuat suasana rumah kecil itu seperti dipenuhi hawa kematian. Pintu sering terbuka sendiri, suara-suara aneh terdengar dari arah sumur belakang, dan bayangan hitam sering melintas cepat. Semua itu membuat Bu Rastina sulit membedakan apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar mengalaminya.
Raffi pun semakin sering mengigau. "Ibu, dia sudah menunggu, katanya sebentar lagi waktunya." Begitu ia berulang kali berbisik dalam tidurnya. Kadang-kadang tubuhnya menggigil hebat, seperti orang yang sedang demam tinggi. Namun setiap kali dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan selalu normal. Orang-orang kampung semakin curiga. Ada yang bilang warung lontong sayur Bu Rastina memang tidak wajar. Masak tiap pagi bisa seramai itu, kayak ada yang narik orang, ujar seorang tetangga dengan nada penuh prasangka. Anaknya juga kelihatan makin aneh. Jangan-jangan memang ada tumbalnya. Bu Rastina hanya bisa pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terlalu lelah menghadapi tatapan sinis dan bisikan-bisikan itu. Yang ia pikirkan hanya satu, bagaimana cara menyelamatkan Raffi sebelum semuanya terlambat. Namun tanda-tanda kematian semakin jelas. Suatu malam, ketika ia sedang menyiapkan bahan dagangan, terdengar suara benda jatuh dari kamar. Ia bergegas masuk dan mendapati Raffi berdiri di depan cermin. Anak itu menatap pantulan dirinya dengan wajah kosong. Lalu tiba-tiba bertanya, "Bu, kalau aku mati, ibu masih tetap sayang aku?" Pertanyaan itu membuat tubuh Bu Rastina gemetar hebat. Air matanya langsung mengalir. Ia berlari memeluk anaknya erat-erat. "Jangan bicara begitu, Nak. Ibu lebih memilih miskin daripada kehilanganmu," jawabnya tersedu-sedu. Tapi Raffi tidak membalas pelukan itu. Ia hanya berdiri kaku, lalu berkata lirih. Dia bilang, "Aku sudah ditulis namanya. Tidak bisa dibatalkan." Kata-kata itu menusuk hati Bu Rastina lebih dalam dari apapun. Ia sadar bahwa tanda-tanda itu adalah pertanda ajal yang semakin dekat. Sejak saat itu, Bu Rastina menjadi semakin waspada. Ia tidak lagi tidur di malam hari, memilih duduk di samping Raffi sambil berdoa tanpa henti. Namun doa-doa itu terasa menggantung di udara, tak pernah sampai ke langit. Gangguan gaib pun semakin sering terjadi. Terkadang ada bau anyir darah yang menyengat di dalam rumah. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa lirih di tengah malam, padahal hanya ada mereka berdua. Pernah suatu kali, Bu Rastina melihat Raffi duduk di sudut kamar sambil bermain dengan sesuatu. Saat ia mendekat, ternyata anak itu sedang menggenggam tulang kecil yang entah dari mana asalnya. Ketika ditanya, Raffi hanya menjawab singkat, "Dia yang kasih," katanya, "untuk teman." Tubuh Bu Rastina langsung lemas, nyaris pingsan mendengar jawaban itu. Ia tahu benar, tulang itu bukan benda biasa. Itu tanda bahwa perjanjian yang dulu ia buat semakin menjerat. Keesokan harinya, tubuh Raffi semakin melemah. Ia mulai sulit makan, bahkan sekadar minum pun hanya sedikit. Bu Rastina semakin panik, hingga memutuskan kembali mendatangi seorang kiai yang dulu pernah ia temui. Dengan wajah penuh putus asa, ia bersujud di hadapan kiai itu. "Tolong anak saya, Kiai. Saya rela kehilangan semua harta, asal jangan anak saya yang jadi korban." Tangisnya tersedu-sedu. Kiai itu menatapnya dengan penuh iba, namun suaranya tetap tegas. "Kau sudah menyerahkan jiwa anakmu sejak awal. Jalan satu-satunya adalah memutus ikatan itu. Tapi syaratnya berat. Kau harus benar-benar ikhlas meninggalkan semua hasil pesugihan dan kembali hidup dengan usaha sendiri. Namun itu pun belum tentu bisa menyelamatkan anakmu, sebab tumbal sudah ditentukan." Bu Rastina semakin hancur mendengar jawaban itu. Baginya, semua harta yang ia miliki sekarang seolah berubah menjadi kutukan. Namun ia tidak peduli lagi pada Kikaonet. Ia hanya ingin anaknya selamat. Sepulang dari sana, ia langsung membuang sebagian besar barang-barang mewah yang ia beli dari hasil dagangannya. Namun keanehan tetap tidak berhenti. Bahkan malam itu, Raffi kembali terbangun sambil menjerit. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya kejang, matanya melotot, dan suaranya berubah serak, seperti bukan miliknya. "Ibu, waktunya tinggal 3 malam lagi." Suara itu keluar dari mulut Raffi, namun terdengar bukan seperti suara anak kecil, melainkan suara parau penuh kebencian. Bu Rastina menjerit histeris sambil berusaha memeluk anaknya. Tangisnya pecah. Ia berdoa sambil memohon agar apa yang ia dengar hanyalah mimpi buruk. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu adalah peringatan terakhir. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat. Setiap menit terasa menambah beban di dada. Raffi semakin lemah, nyaris tidak mampu berjalan. Kadang ia hanya berbaring, menatap kosong ke arah langit-langit, sambil bergumam nama-nama yang tidak pernah dimengerti ibunya. Tubuh Bu Rastina
semakin kurus karena kurang tidur dan makan. Hidupnya hanya berputar pada satu hal, menjaga Raffi agar tetap ada di sisinya. Tapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat pula tarikan gaib yang hendak merebut anaknya. Dan ketika malam ketiga itu akhirnya tiba, hawa rumah menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, suara-suara aneh terdengar dari arah sumur. Burung-burung gagak berputar-putar di atas rumah. Padahal sudah larut malam. Semua itu seolah menjadi tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Bu Rastina menggenggam tangan anaknya erat-erat. Ia menatap wajah Raffi yang semakin pucat. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa dingin. Dalam hati ia berbisik, "Tuhan, kalau memang harus ada yang pergi, biarlah aku saja. Jangan anakku." Namun suara lirih Raffi yang keluar malam itu membuat hatinya semakin remuk. "Bu, dia sudah datang. Aku harus ikut dia." Dan disitulah Bu Rastina sadar sepenuhnya. Tanda-tanda kematian itu bukan lagi sekadar firasat, melainkan kenyataan yang sebentar lagi akan merenggut segalanya. Malam itu tiba dengan hawa yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit tegal mendung pekat, bintang tak satu pun terlihat. Bulan seakan lenyap ditelan gulita. Angin bertiup kencang, menyusup dari sela-sela jendela rumah Bu Rastina, membawa dingin yang menusuk tulang. Suasana mencekam itu membuat Bu Rastina merasa seperti ada mata tak kasat mata yang sedang mengawasi dari segala arah. Sejak sore, ia sudah merasa gelisah. Raffi yang terbaring lemah di ranjang terlihat makin pucat. Napasnya berat dan matanya setengah tertutup. Sesekali anak itu membuka mata, lalu menatap ibunya dengan pandangan kosong. Tak ada lagi kata-kata panjang yang ia ucapkan. Hanya kalimat pendek, lirih, dan menakutkan. "Ibu, malam ini dia datang." Kata-kata itu terngiang terus di kepala Bu Rastina, membuat jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca doa, namun lidahnya keluh. Ayat-ayat yang biasanya lancar kini terbata-bata, seperti ada sesuatu yang menekan tenggorokannya. Jam dinding berdetak lambat, seolah waktu menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan. Tepat ketika jarum menunjuk pukul 11 malam, lampu di ruang tamu mulai meredup. Suara aneh terdengar dari arah sumur belakang, seperti ada seseorang yang mengetuk pelan-pelan. Suara itu semakin keras, berubah menjadi dentuman yang menggema. Tok, tok, tok. Raffi menggeliat pelan, lalu membuka matanya lebar-lebar. Matanya bukan lagi mata seorang anak kecil, melainkan mata kosong penuh bayangan hitam. Bibirnya bergetar, lalu dari mulutnya keluar suara parau yang jelas bukan miliknya. "Waktunya sudah tiba. Jangan coba melawan, Bu Rastina," gemita. Ayah Murray, tangan anaknya menggenggam erat sambil menangis. "Tolong jangan ambil anakku. Ambil saja nyawaku. Aku yang bersalah, bukan dia." Suaranya pecah, penuh putus asa. Tiba-tiba, udara di dalam rumah menjadi semakin dingin. Angin bertiup kencang, tirai berayun keras. Pintu berderi terbuka sendiri. Dari luar, terdengar langkah-langkah berat, seolah ada sesuatu yang sedang berjalan mendekat. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Setiap langkah terdengar jelas, mendekat perlahan, namun pasti. Raffi menatap ibunya, lalu berbisik lirih, "Bu." Dia sudah di depan pintu, dan benar saja, pintu rumah terbuka lebar tanpa ada yang menyentuh. Bayangan besar berdiri di ambang pintu, wujudnya samar, hitam pekat, namun matanya menyala merah seperti bara api. Aroma anyir darah bercampur bau belerang langsung memenuhi ruangan. Bu Rastina menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk Raffi erat-erat, mencoba melindungi dengan tubuhnya sendiri. Namun bayangan itu melangkah masuk. Setiap langkahnya mengguncang lantai. Suara parau kembali terdengar. Kali ini langsung di telinga Bu Rastina. Perjanjian tak bisa dibatalkan. Tumbal sudah dipilih. Serahkan dia. Air mata Bu Rastina bercucuran. Ia bersujud, menangis sejadi-jadinya. "Tolong, aku mohon, jangan anakku. Ambil saja aku, biarkan dia hidup." Namun suara itu hanya tertawa. Tawa panjang, berat, dan menekan. "Kau manusia bodoh. Dari awal, yang kau serahkan adalah nyawa anakmu. Kini saatnya menepati janji." Tiba-tiba tubuh Raffi terangkat ke udara tanpa ada yang menyentuh. Anak itu menjerit keras, suaranya memilukan. Tubuhnya melayang, lalu jatuh bergetar di atas ranjang. Bu Rastina panik.
Ia meraih tubuh anaknya, tapi ada kekuatan gaib yang mendorongnya menjauh. Ia berusaha melawan, merangkak mendekat, namun tubuhnya seolah ditekan oleh beban tak terlihat. Napasnya sesak, dadanya sakit, dalam hati ia menjerit, memohon pertolongan Tuhan, namun bayangan itu semakin jelas. Sosok hitam tinggi besar mendekat ke arah Raffi. Tangannya panjang, kurus, dengan kuku tajam berwarna hitam legam. Tangan itu menyentuh tubuh anak kecil yang sudah lemah tak berdaya. Raffi menatap ibunya sekali lagi, dengan tatapan penuh rasa pasrah. "Bu, jangan menangis. Aku capek," bisiknya lirih, sebelum matanya perlahan tertutup. Saat itulah tubuh Raffi berhenti bergerak. Nafasnya hilang, wajahnya tenang, seolah sedang tidur panjang. Bu Rastina menjerit histeris, berlari memeluk tubuh anaknya yang kini dingin. Tangisnya pecah, menggema memenuhi rumah. Bayangan hitam itu menghilang perlahan, menyisakan hawa dingin dan bau busuk yang menusuk hidung. Suara parau terakhir terdengar samar di telinga Bu Rastina. "Janji sudah lunas. Ingat, kau yang memilih jalan ini." Setelah itu, rumah kembali sunyi. Hanya ada tangisan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Warung yang dulu penuh pengunjung, kini terasa tak berarti. Semua rezeki yang ia dapatkan dari pesugihan itu, kini menjadi kutukan. Ia memeluk tubuh Raffi semalaman, tak sanggup melepaskan. Air matanya habis, suaranya serak, tubuhnya lemas. Dalam hati, penyesalan menyesakkan dada. Ia baru benar-benar sadar, tak ada yang lebih berharga dari anaknya. Namun semuanya sudah terlambat. Pesugihan telah menagih tumbalnya, dan yang ia cintai justru yang menjadi korban. Malam penjemputan itu menjadi akhir dari segalanya. Bagi Bu Rastina, hidup setelahnya tak lagi sama. Dunia seolah runtuh, menyisakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Dan begitulah, kisah pesugihan itu akhirnya membuktikan satu hal. Setiap janji gelap pasti menuntut bayaran, dan bayaran itu selalu lebih mahal dari yang dibayangkan. Pagi menjelang, setelah malam panjang penuh duka itu, matahari perlahan naik, namun rumah Bu Rastina tetap diselimuti kegelapan yang tak biasa. Tirai jendela tak lagi dibuka, udara di dalam pengap, dan tangisan lirih masih terdengar. Tubuh Raffi sudah terbujur kaku, terbebat kain putih sederhana, diletakkan di ruang tamu dengan sepasang lilin kecil menyala di sampingnya. Tetangga mulai berdatangan. Kabar kematian Raffi cepat menyebar. Banyak yang tak percaya, apalagi melihat tubuh anak itu yang sehari sebelumnya masih terlihat bermain di depan warung. Kini ia terbujur tanpa nyawa. Beberapa ibu-ibu berbisik, ada yang curiga, ada pula yang hanya bisa menggelengkan kepala sambil mengucap doa. Namun bisik-bisik itu semakin lama semakin jelas terdengar. Sejak warungnya ramai, banyak yang bilang dia pakai pesugihan. Sekarang anaknya jadi korban. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Bu Rastina, yang hanya bisa terdiam dengan mata bengkak dan wajah pucat. Di dalam dadanya, rasa bersalah makin menjadi. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut, tak berani menatap wajah anaknya. Semua yang ia lakukan demi kemewahan, kini berbalik menjadi neraka. Warung lontong sayurnya yang dulu penuh tawa kini sepi, dipenuhi aura muram. Orang-orang yang dulu antre kini hanya berdiri jauh, memandang dengan tatapan penuh tuduhan. Hari pemakaman berlangsung cepat. Raffi dimakamkan di pemakaman umum dekat kampung. Hujan turun deras, seakan langit ikut menangis. Bu Rastina terisak. Sepanjang prosesi, tubuhnya gemetar saat melihat tanah perlahan menutup tubuh kecil anaknya. Teriakannya memecah suasana. "Raffi, jangan tinggalkan ibu. Ibu janji akan jaga kamu. Ibu janji." Namun janji itu hancur, karena ia sendiri yang telah menyerahkan anaknya pada jalan gelap sepeninggal anaknya. Hari-hari Bu Rastina berubah, muram. Ia tak lagi membuka warung. Panci-panci berkarat, meja kayu berdebu, dan aroma makanan yang dulu menggoda kini berganti dengan bau apak. Ia lebih sering duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Kadang ia berbicara sendiri, seolah Raffi masih ada di sampingnya. "Raffi, kamu sudah makan belum?" Begitu bisiknya lirih sambil menoleh ke arah kursi kosong. Tetangga makin lama makin menjauh. Mereka takut, bukan hanya karena rumor pesugihan, tapi juga karena gangguan aneh yang sering terjadi. Malam-malam dari rumah Bu Rastina terdengar suara tangisan anak kecil,
Padahal Raffi sudah tiada. Kadang terlihat bayangan kecil berlari di halaman, hilang saat dikejar. Bau kemenyan tercium menyengat dari dalam rumah, bercampur dengan bau busuk darah yang tak jelas sumbernya. Ada pula yang mengaku melihat Bu Rastina berjalan di depan rumah tetangga tengah malam sambil menggendong sesuatu. Saat disapa, wajahnya pucat, matanya kosong, dan benda yang digendongnya ternyata hanya kain lusuh. Namun dari kain itu terdengar suara lirih. "Bu, aku haus." Kabar itu menyebar cepat, membuat orang semakin yakin bahwa hidup Bu Rastina sudah dikuasai arwah anaknya yang menjadi tumbal. Sementara itu, di dalam hatinya, Bu Rastina terus digerogoti penyesalan. Ia sering bermimpi buruk melihat Raffi dengan tubuh penuh darah, menatapnya dengan mata kecewa. Dalam mimpi itu, Raffi sering berkata, "Kenapa ibu pilih uang daripada aku?" Pertanyaan itu selalu membuatnya terbangun dengan tubuh basah kuyup. Aleh Karinggat hidupnya semakin terpuruk. Tabungan yang ia kumpulkan dari warung habis begitu saja. Ia tak sanggup bekerja lagi, karena setiap kali mencoba memasak, ia selalu melihat bayangan Raffi berdiri di sudut dapur, tersenyum sendu. Uang hasil pesugihan itu ternyata lenyap tanpa bekas, seolah ditelan bumi. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota Tegal, Bu Rastina duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Tangannya memegang foto Raffi yang dibingkai sederhana. Sembab bibirnya bergetar. Ia berbicara pada foto itu seakan anaknya masih mendengar. "Maafkan ibu, nak, kalau ibu bisa memilih ulang, ibu rela hidup miskin asal kamu tetap ada. Semua yang ibu lakukan salah." Semua. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari arah kamar Raffi. Tok, tok, tok. Pelan, seperti suara anak yang berlari-lari. Kecil, Bu Rastina terdiam, matanya membelalak. Suara itu semakin dekat, hingga pintu kamar terbuka sedikit. Dari celah pintu, terlihat sosok Raffi berdiri, dengan wajah pucat dan mata kosong. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar bukan suara anak kecil, melainkan suara parau mengerikan. "Ibu, waktumu sudah tiba." Bu Rastina menjerit sekeras-kerasnya, namun jeritan itu tak terdengar jauh. Esok paginya, tetangga menemukan rumah Bu Rastina terbuka. Mereka mendapati tubuhnya tergeletak di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Di tangannya masih tergenggam foto Raffi. Namun yang membuat semua bergidik ngeri adalah senyum samar yang tercetak di wajah anak dalam. Foto itu seolah puas karena tumbalnya kini lengkap. Warung lontong sayur yang dulu terkenal akhirnya ditutup selamanya. Bangunannya terbengkalai, penuh debu dan rumput liar. Orang-orang enggan melewati depannya karena sering terdengar suara piring berjatuhan atau tangisan anak kecil di malam hari. Mereka percaya arwah Bu Rastina dan Raffi masih terikat di sana, menjadi saksi bahwa pesugihan selalu menuntut balas, dan balasan itu lebih mengerikan dari apapun. Cerita tragis itu menjadi pelajaran kelam bagi warga Tegal. Mereka menyebutnya kisah kutukan warung lontong sayur, cerita yang diwariskan turun-temurun sebagai peringatan. Jangan pernah tergoda pada jalan singkat mencari rezeki, karena yang dijadikan tumbal bisa jadi orang terdekat yang kita cintai. Bagi Bu Rastina, penyesalan datang terlambat. Ia berakhir mengenaskan kehilangan anak, harta, dan akhirnya nyawa. Dan di balik semua itu, ada jejak setan yang tetap tertawa. Puas, karena sekali seseorang masuk ke dalam perjanjian gelap, tak ada jalan keluar selain kehancuran.